Halo semuanya, kenalin aku Lutfi Yadi Pramana. Aku Muhammad Wahyuwono. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas tentang kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Mulai dari angkatan kerja, pengangguran terbuka, fenomena NET, hingga kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja yang cukup besar. Data pada Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah angkatan kerja nasional pada Survei Angkatan Kerja atau Sakernas pada bulan Agustus tahun 2025 sebesar 154 juta orang, naik 1,89 juta dari bulan Agustus tahun 2024. Lalu untuk penduduk yang bekerja pada bulan Agustus tahun 2025 sebesar 146,54 juta orang, naik 1,90 juta dari bulan Agustus tahun 2024. Proporsi tenaga kerja didominasi oleh pekerja informal, yakni sebesar 57,80% dari total masyarakat yang bekerja. Namun kenyataannya masih banyak angkatan kerja yang tidak diserap di pasar kerja. Masih adanya pengangguran terbuka, pekerja yang tidak memiliki pekerjaan, dan fenomena NEET, yaitu anak yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan. Jika kondisi ini tidak ditangani, maka pertumbuhan ekonomi dan produktivitas akan melambat. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami dari segi data, teori, dan dampak terhadap ekonomi. Salah satu permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia yang tidak pernah usai itu adalah pengangguran. ILO atau Organization Labor International mengklasifikasikan dua jenis pengangguran, yaitu pengangguran terbuka dan setengah pengangguran terpaksa. Pengangguran terbuka merujuk kepada seseorang yang masuk dalam usia angkatan kerja, yang mana tidak bekerja sama sekali dalam periode waktu tertentu. Sedangkan setengah pengangguran terpaksa ini merujuk kepada seseorang yang bekerja sebagai buruh karyawan atau pekerja mandiri, yang dalam periode waktu tertentu ini terpaksa bekerja tidak kurang dari jam kerja normal. Menurut Badan Pusat Statistik, di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka pada bulan Agustus tahun 2025 sebesar 4,85%, turun 0,06% dibandingkan dengan bulan Agustus tahun 2024. Setelah membahas pengangguran terbuka dan setengah pengangguran terpaksa, kita perlu melihat kelompok yang berada di luar dua kategori tersebut, yaitu NEET atau Not in Employment, Education or Training. Berbeda dengan pengangguran yang masih aktif mencari pekerjaan, NEET justru mereka cenderung diam, tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak melakukan pelatihan apapun. Mereka berkontribusi secara nyata pada rendahnya produktivitas nasional. Dengan kata lain, jika pengangguran adalah masalah permintaan kerja yang tidak sebanding dengan tersedianya lapangan kerja, NEET justru adanya ketidaksiapan sumber daya manusia untuk memasuki pasar kerja. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik tahun 2024, presentase kelompok NEET yaitu sebesar 20,31%. Adapun yang melatar belakangi terbentuknya kelompok NEET. Yang pertama adalah ketimpangan akses pendidikan, yang kedua ketidakpastian di dunia kerja, dan yang ketiga ketidakmampuan atau keterampilan tenaga kerja di pasar kerja. Dalam perspektif ekonomi, tenaga kerja ini juga menjadi salah satu faktor produksi. Selain dari modal, sumber daya, dan teknologi, tenaga kerja ini juga bisa diibaratkan sebagai motor pertumbuhan suatu negara. Namun, bagaimana motor bisa ngebut kalau bahan bakarnya ini minim dan juga jalannya masih banyak yang berlubang? Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika suatu negara ini dapat meningkatkan output barang dan jasa. Peningkatan output barang dan jasa ini sangat bergantung kepada dua hal utama, yaitu jumlah tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja. Jika penyerapan tenaga kerja ini tinggi, maka output yang dihasilkan ini akan maksimal dan juga pastinya pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Namun sebaliknya, jika penyerapan tenaga kerja ini rendah, maka produksi ataupun output yang dihasilkan ini akan kurang maksimal dan juga pastinya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah tenaga kerja jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja ini mempengaruhi peningkatan output barang dan jasa.
Kualitas tenaga kerja ini ditentukan oleh tingkat pendidikan, keterampilan, kesehatan, teknologi yang digunakan, serta pengalaman kerja. Semakin tinggi kualitasnya, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap efisiensi dan output yang dihasilkan. Oleh karena itu, investasi di dunia pendidikan dan juga pelatihan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dari sisi ekonomi mikro, pengangguran akan menciptakan persaingan yang tinggi di antara para tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Ketika tenaga kerja banyak, namun lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas, perusahaan atau pemberi kerja akan menekan upah biaya tenaga kerja di bawah upah minimum suatu daerah karena melimpahnya tenaga kerja yang tersedia. Dan dari sisi pekerja akan menerima upah yang diberikan karena untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pengangguran akan menciptakan scaring effect, yaitu kurangnya kepercayaan diri dan kehilangan keterampilan dan akan berakibat pada penurunan kualitas tenaga kerja. Dari sisi ekonomi makro, pengangguran ini akan mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan, di mana jika pengangguran ini tinggi, maka akan menurunkan permintaan barang dan jasa. Ketika permintaan barang dan jasa ini turun, perusahaan akan mengurangi produksinya. Dan jika sampai produksi ini turun, ini akan memperlemah pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang disebut dengan multiplier effect. Bayangkan sebuah kota berisi 100.000 pekerja usia produktif. Jika 10% diantaranya mereka menganggur, maka 10.000 orang akan tidak memiliki pendapatan yang tetap. Jika setiap orang sebelumnya berpotensi membelanjakan 2 juta per bulan, maka pasar akan kehilangan 20 miliar konsumsi dalam sebulan. Karena adanya UMKM yang kehilangan pembeli, pabrik yang mengurangi produksi, dan PHK yang meningkat. Simulasi ini menunjukkan bahwa satu variabel yaitu pengangguran akan mempengaruhi ekonomi secara luas. Untuk mengatasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, pemerintah harus membuat beberapa kebijakan, di antaranya yaitu investasi di dunia pendidikan dan teknologi, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, reformasi tata kelola pasar tenaga kerja. Indonesia memang memiliki potensi besar terkait dengan jumlah penduduk usia produktifnya. Namun, tantangan seperti pengangguran dan fenomena NET harus diatasi dengan serius oleh pemerintah. Dengan tenaga kerja yang terserap dan produktif, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud.